Oke, oke, udah mulai. Mulai, weh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat, warahmatullahi wabarakatuh. eh, baik di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan diskusi kelompok kami mengenai komponen sistem pengendalian manajemen dengan dosen pengampu Bapak Andre Zainal SMSI AK PhD dan anggota kelompoknya adalah saya sendiri Bima Karo-Karo, ada Agnes Sutayan, ada Rizka Bertua Marpaung, dan untuk audiens dari kelompok ini yaitu ada kelompok 3 ada Ferdi, Najila, dan Rajita. Mungkin tanpa memperpanjang waktu lagi, langsung aja ke pembahasan pertama, yaitu dari saudari Rizka Bertua Mapaung. Pada Rizka, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dari sistem pengendalian manajemen. Di mana sistem pengendalian manajemen itu sendiri merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi, mengevaluasi, memanfaatkan informasi tersebut, serta tindakan-tindakan lain untuk melakukan pengendalian. Nah, sistem pengendalian manajemen itu memegang peranan sangat penting dalam sebuah perusahaan, karena pada dasarnya sistem pengendalian manajemen itu didesain untuk mewujudkan dari tujuan organisasi tersebut. Kemudian di sini ada beberapa unsur-unsur dari sistem pengendalian manajemen, di mana yang pertama itu ada perencanaan strategis, pembuatan anggaran, alokasi sumber daya, pengukuran, evaluasi, penghargaan atas kinerja, alokasi pusat pertanggungjawaban, dan penetapan harga. Selanjutnya di sini ada karakteristik dari sistem pengendalian manajemen, di mana ada beberapa karakter dari sistem pengendalian manajemen sendiri itu, mana ini merupakan kami ambil dari menurut Edi Soekarno, yaitu terdiri dari 3, yaitu di mana yang pertama fokus sistem pengendalian manajemen itu adalah program dan pusat-pusat pertanggungjawaban. Kemudian jenis informasi yang diproses terdiri dari data terencana dan data aktual, di mana data terencana dalam bentuk program, anggaran, dan standar. Kemudian data aktual mengenai apa yang telah atau yang sedang terjadi, baik dalam ataupun di luar dari organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga itu sistem ini merupakan sistem total yang berarti mencakup semua aspek-aspek operasi organisasi. Dan dengan adanya karakteristik di atas tersebut, karakteristik ini, maka suatu perusahaan itu dapat menjalankan sistem pengendalian manajemennya dengan baik. Kemudian dalam sistem pengendalian itu ada proses, di mana proses dari sistem pengendalian manajemen sendiri itu yang pertama ada perumusan strategi, kemudian perencanaan strategi, kemudian penyusunan program, penyusunan anggaran, implementasi, dan pemantauan. Sekian dari materi yang mungkin saya sampaikan. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada saudari Rizka. Boleh next slide. Nah, selanjutnya ada lingkungan pengendalian. Definisi lingkungan pengendalian yaitu merupakan landasan jalannya proses pengendalian. Lingkungan pengendalian tersebut tuh meliputi 2 bagian. Yang pertama ada pusat-pusat pertanggungjawaban atau responsibility center, termasuk transfer pricing. Lalu yang kedua ada pengukuran dan pengendalian aset yang digunakan dalam organisasi bisnis atau measuring and controlling asset employee. Nah, cakupan lingkungan pengendalian manajemen itu ada 3. Yang pertama, berbagai jenis strategi organisasi generik. Yang kedua, ada karakteristik organisasi yang mempengaruhi proses pengendalian manajemen dengan fokus utama pada perilaku individu dalam organisasi.
Lalu yang terakhir, jenis pusat tanggung jawab yang berbeda dan perimbangan yang terlibat penugasan tanggung jawab finansial kepada submit organisasi yang berbeda pula. Next. Nah, selanjutnya ada aktivitas pengendalian. Ada 5 hal yang perlu diterapkan oleh perusahaan dalam aktivitas pengendalian, yaitu yang pertama, pemberian otorisasi atas transaksi dan kegiatan. Nah, ini otorisasi dengan cara membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan dari atasan. Contohnya, untuk meminta pergantian peralatan kantor, maka bagian pembelian harus meminta persetujuan dari pimpinan bagian keuangan. Persetujuan dari pimpinan keuangan itu akan dibuktikan dengan tanda tangan tersebut. Lalu yang kedua ada pembagian tugas serta tanggung jawab. Ini pembagian tugas dan tanggung jawab berdasarkan struktur organisasi yang telah dibuat oleh perusahaan. Yang ketiga ada rancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang baik, yaitu dokumen sebaiknya mudah dipakai oleh karyawan dan dokumen dibuat dengan bahan-bahan yang berkualitas. Selanjutnya ada perlindungan yang cukup terhadap kekayaan dan catatan perusahaan. Dan yang terakhir ada pemeriksaan terhadap kinerja perusahaan. Next. Selanjutnya ada manajemen risiko. Manajemen perusahaan harus dapat mengidentifikasi berbagai risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Dengan memahami risiko tersebut, maka manajemen dapat mengambil tindakan pencegahan sehingga perusahaan dapat menghindari kerugian yang besar. Nah, ada 3 kelompok risiko yang dihadapi perusahaan. Yang pertama ada risiko strategis, risiko finansial, dan risiko informasi. Nah, risiko strategis yaitu mengerjakan sesuatu dengan cara yang salah. Misalnya harus dikerjakan dengan komputer, tetap dikerjakan secara manual. Itu merupakan contoh sederhananya. Lalu yang kedua ada risiko finansial, yaitu risiko menghadapi kerugian keuangan. Dan yang ketiga ada risiko informasi, yaitu menghasilkan informasi yang tidak relevan atau informasi yang keliru, atau bahkan sistem informasi yang tidak dapat dipercaya. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Agnes. Untuk selanjutnya akan saya lanjutkan. Selanjutnya itu ada informasi dan komunikasi. Jadi komponen ini tuh merupakan sistem informasi internal yang dimana sistem ini digunakan untuk mengendalikan atau menyimpan dan memproses informasi yang diperlukan untuk mendukung kegiatan-kegiatan organisasi. Komunikasi internal yang efektif akan membantu memastikan bahwa semua karyawan memahami tujuan organisasi, kebijakan dan prosedur yang berlaku, dan risiko yang dihadapi organisasi. Dan juga komunikasi eksternal yang efektif akan membantu organisasi untuk membangun hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan. Next. Adapun contoh komunikasi dan informasi dalam sistem pengendalian manajemen, yaitu sistem informasi ini dapat digunakan untuk mengumpulkan data penjualan, biaya, dan aset. Jadi data ini tuh dapat digunakan untuk membuat laporan keuangan, laporan manajemen, dan laporan lainnya yang diperlukan gitu. Dan setelah itu komunikasi ini juga dapat digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai produk dan layanan organisasi, kinerja keuangan organisasi, serta tanggung jawab sosial organisasi. Selanjutnya ada contoh penerapan. Selanjutnya ada monitoring. Jadi monitoringnya adalah proses yang berkelanjutan untuk memastikan bahwasanya sistem pengendalian internal tetap efektif, dan juga untuk komponen dari monitoring ini yang pertama itu ada pemantauan aktivitas, ada penilaian pengendalian, serta tindakan korektif. Selanjutnya. Dan untuk contoh-contoh sederhana dari monitoring ini, yang pertama itu pemantauan aktivitas itu dapat dilakukan melalui inspeksi fisik dan atas aktiva, pemeriksaan dokumen, dan survei karyawan. Serta penilaian pengendalian dapat dilakukan menggunakan berbagai metode seperti kuesioner, wawancara, dan teknik audit lainnya. Dan yang terakhir, tindakan korektif ini dapat berupa penilaian karyawan, perubahan dalam kebijakan dan prosedur, serta tindakan lainnya yang diperlukan untuk memperbaiki kekurangan yang ditemukan. Next. Mungkin sekian dari kelompok kami mengenai presentasi terkait komponen dalam sistem pengendalian manajemen. Untuk itu, untuk audiens kelompok 3, bagi
teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Apakah ada yang bertanya? Saya ingin bertanya. Baik, pada saudari Rajita, saya persilahkan. Halo, saudara Rajita. Oke, sembari menunggu saudari Rajita terhubung ke jaringan, mungkin kalau teman-teman yang bertanya, bisa disilahkan. Izin moderator, saya ingin bertanya. Baik, pada saudara Ferdi, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya ingin bertanya. Eh, di beberapa perusahaan itu kan memiliki budaya dan karakteristik mereka masing-masing kan. Nah, saya mau memberikan contoh dua perusahaan yang berbeda. Yang pertama itu perusahaan yang menerapkan budaya disiplin. Misalnya datang ke kantor jam 8 pagi, pulang jam 5 sore. Itu misalnya salah satu perusahaan. Terus perusahaan yang kedua itu misalnya dia bebas mau datang ke kantor kapan aja. Yang penting tugas dan tanggung jawab dia itu selesai, pekerjaan dia itu selesai. Nah, saya ingin bertanya kepada kelompok 4, jika kalian bekerja di perusahaan yang kedua yang tidak menerapkan disiplin atau misalnya bebas masuk jam berapa aja ke kantor, yang penting pekerjaannya siap. Nah, kalau seandainya kalian bekerja atau kalian adalah pemimpin perusahaan itu, bagaimana sistem pengendalian manajemen yang kalian terapkan di perusahaan itu? Bagaimana caranya menerapkan pengendalian manajemen terhadap perusahaan yang kedua yang saya bilang tadi? Saya kira itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaan Ferdi. Untuk selanjutnya, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Maaf. Baik, pada saudari Razita, saya persilahkan. Terima kasih untuk moderator, yaitu Saudara Bima. Di sini kan kalian tadi menjelaskan tentang jenis-jenis risiko ya, di mana kita tahu dari tahun 2019 sampai dengan 2021 itu kan gejolak ekonomi ya, akibat COVID. Di situ kan Indonesia termasuk salah satu ekonominya juga bergejolak ya. Di situ ada namanya di PPT kalian ada risiko finansial yang dimana itu mencakup kerugian ya. Setelah saya baca-baca di artikel itu ada salah satu perusahaan yang dimana Pertamina itu tahun 2020 itu mengalami kerugian besar. Menurut kalian strategi apa yang dilakukan yang harus dilakukan Pertamina? Sedangkan kita tahu bahwa jaga jarak itu penting gitu, di waktu itu. Terima kasih. Bisa diulangi putus-putus tadi pertanyaannya pada saudari Razita. Terima kasih. Apakah suara saya bisa didengar? Oke, tadi udah dirangkum sama teman saya pertanyaannya. Mungkin selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi dari kelompok 3? Saya ingin bertanya. Baik, kepada saudari Najila, saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, bagaimana aktivitas pengendalian jika dokumen dan catatan di perusahaan tersebut tidak memadai, dan bagaimana aktivitas pengendalian tersebut melindungi kekayaan dan dokumen perusahaan? Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Saudari Najila. Mungkin untuk itu langsung saja yang pertama saya jawab dari pertanyaan saudara Ferdi. Tadi ada 3 pertanyaan dari masing-masing kelompok 3. Jadi pertanyaan dari Ferdi akan saya jawab. Jadi kan pertanyaan Ferdi itu terdapat 2 organisasi. Yang satu dia eh, masuk jam 8, pulang jam 5 sesuai dengan eh, yang kita realita pekerjaan yang kita hadapi di masyarakat kan. Satu lagi memang dia jam kerjanya bebas, perusahaannya satu lagi bebas. Nah, jadi pertanyaan itu jika kalian menjadi pemimpin ke perusahaan kedua yang tidak disiplin atau seandainya kalian bekerja di perusahaan kedua, bagaimana sistem pengendalian yang akan dijalankan? Kalau untuk menurut kelompok kami, kalau untuk pengukuran atau pengendalian dari 2 organisasi ini memang berbeda gitu kan. Ada yang satu perusahaannya itu memang dia menetapkan dari sistem pengendaliannya dia memang menetapkan masuk jam 8, pulang jam 5. Memang seperti itu prosedurnya. Sementara ada di organisasi lain itu menerapkan dia bebas masuknya. Sebenarnya yang masuk di jam 8 ini dan di yang bebas ini memang berbeda, tapi bukan berarti yang masuk di jam bebas ini tidak disiplin. Bisa saja memang seperti itu budaya perusahaannya. Banyak juga budaya perusahaan yang memang menerapkan seperti itu. Dan untuk perusahaan yang kedua, menurut kelompok kami itu sebenarnya bukan tidak disiplin, tetapi memang mungkin pengukuran dari pengendalian sistemnya itu bukan dilihat dari jamnya gitu. Mungkin bisa ada indikator lain yang dapat menjadi pengukurannya gitu kan. Jadi tidak melulu tentang diukur dari dia masuk jam 8 pulang jam 5, tetapi bisa juga dia indikatornya diukur dari yang lain. Misalnya walaupun dia bebas, misalnya dia pekerjaannya diukur secara real time gitu kan. Apa-apa saja yang diselesaikannya dalam satu hari itu atau satu project itu dalam satu hari. Jadi kalau budaya perusahaan memang seperti itu. Jadi menurut saya tidak masalah gitu untuk untuk dalam perusahaan seperti itu, tetapi menyesuaikan dengan budaya-budaya yang sudah ada ataupun memang mendukung dari sumber daya manusianya, mungkin seperti itu. Mungkin dari saudara Perdi, apakah bisa diterima ataukah ada tambahan? Maksud saya itu bukan salah atau enggaknya yang masuk sebebasnya kan. Memang perusahaan-perusahaan memang ada beberapa jenis ya yang nggak masuk jam 8 pun nggak salah juga karena memang budaya seperti itu. Salah satu contoh di Rans Entertainment, perusahaannya Raffi Ahmad itu, mereka membebaskan karyawannya aja jam berapa masuk, jam berapa pulang, yang penting pekerjaannya selesai. Beda dengan misalnya pekerjaan di bank atau di kantor-kantor perusahaan harus masuk jam 8, pulang jam 5. Yang keduanya juga tidak salah. Pertanyaan saya, bagaimana kalian mengendalikan atau sederhana pertanyaan sederhananya gini, bagaimana kalian menjamin kalau perusahaan kedua ini karyawan-karyawannya dapat menyelesaikan pekerjaannya tanpa harus datang ke kantor gitu loh. Mungkin yang bisa saya jawab, ya tempat saya. Untuk seperti itu, bagaimana kalau yang kita sebagai pemimpin perusahaan kan, bagaimana kita mengetahui bahwasanya mereka sesuai dengan apa yang kita minta ataupun sesuai dengan pekerjaan yang kita minta gitu kan. Jadi kalau dari pandangan kelompok kami, yang pertama itu memang membuat sistem yang memudahkan kita, baik misalnya apa yang ingin dikerjakan dari karyawan itu di rumah, itu kita membuat sistem seperti misalnya proyek-proyek yang akan dikerjakannya itu secara online gitu kan. Itu kan kita bisa memantau kayak misalnya kan ada team viewer, kalau kita tahu team viewer itu kita bisa mengendalikan komputer satu ke komputer lain dengan device yang sama gitu kan, bisa dilihat gitu. Jadi itu perusahaan juga banyak yang memakai itu. Salah satu perusahaannya mungkin Google gitu kan, salah satunya Google itu bisa di departemen apa ya, bukan departemen sih, yang saya baca itu beritanya macam engineer codingnya itu kan, itu bisa
dipantau pekerjaan yang mereka miliki pakai satu aplikasi namanya TeamViewer gitu. TeamViewer itu dia bisa ngeduplikat layar kita tanpa tahu gitu, tanpa nggak ada terganggu dari komputer utamanya. Nah, itulah contoh sistem, salah satu sistem yang mungkin bisa digunakan di perusahaan itu, walaupun karyawannya itu dia bekerja dari rumah gitu. Dan mungkin itu salah satunya, dan banyak juga nanti sistem-sistem yang lain gitu. Cuman untuk salah satu yang kami contohkan itu seperti itu sih, yang dia menggunakan aplikasi atau sistem yang memang dapat mengendalikan karyawan dari nggak harus real time di tempat yang sama tapi berbeda gitu. Mungkin bagaimana Saudara Ferdi? Baik, saya menerima jawabannya. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Saudari Najila yang akan dijawab oleh Rizka Bertua Marpaung. Pertanyaan dari Saudari Najila akan dijawab oleh Agnes Selpin Utayan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan Saudari Najila, di mana pertanyaannya bagaimana aktivitas pengendalian jika dokumen dan catatan tidak memadai, dan bagaimana aktivitas pengendalian melindungi kekayaan dan dokumen. Nah, aktivitas pengendalian sendiri itu sangat penting dalam menjaga keamanan, keakuratan, serta integritas informasi perusahaan, termasuk dokumen dan catatan. Nah, jika dokumen dan catatan tersebut tidak memadai, maka dapat meningkatkan risiko kesalahan, penyalahgunaan, atau kehilangan informasi kritis. Dan ada beberapa aktivitas pengendalian yang dapat dilakukan untuk melindungi kekayaan dan dokumen perusahaan. Yang pertama ada penilaian risiko, yang kedua ada kebijakan dan prosedur, yang ketiga memberikan akses yang terbatas, yang keempat ada pemantauan serta audit, yang kelima ada pelatihan dan kesadaran, lalu yang keenam ada pengamanan fisik, serta yang kesembilan ada pemutusan karyawan, yaitu melakukan pengamanan pada saat karyawan keluar dari perusahaan untuk memastikan bahwasannya mereka tidak memiliki lagi akses untuk mencabut atau untuk mencabut dokumen yang mereka miliki. Demikian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Agnes. Apakah dapat dipahami Saudari Najila? Bagaimana Saudari Najila? Terima kasih, Saudara Agnes. Saya terima. Baik, terima kasih kepada Saudari Najila. Untuk pertanyaan terakhir dari Razita Fakira yang akan dijawab oleh Rizka Bertua Marpaung. Kepada Rizka, saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Razita. Tadi di mana pertanyaan itu kan tahun 2021 ekonomi digital lagi bergolak, di mana contohnya Pertamina mengalami rugi besar, dan apa yang dilakukan Pertamina pada saat itu, apa yang dilakukan Pertamina pada saat itu sedang ada social distancing. Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Dimanapun ada langkah yang mungkin bisa dilakukan oleh Pertamina itu menganalisis penyebab kerugiannya, di mana Pertamina itu dapat melakukan analisis menyeluruh untuk mengidentifikasi dari penyebab kerugian dan masalah mendasarnya. Kemudian itu memperbaiki operasionalnya seperti mengimplementasikan perubahan operasional untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Kemudian disertifikasi itu mencari peluang, kemudian manajemen risikonya, memperbarui strategi manajemennya, kemudian komunikasi dengan pemangku kepentingan secara efektif dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Kemudian penghematan anggaran, memperbarui strategi bisnis, dan kerjasama dengan kemitraan. Dan untuk mengatasi situasi ini, Pertamina itu mengambil langkah seperti pengelolaan biaya yang lebih efisiensi, kemudian melakukan disertifikasi portofolio bisnis, kemudian peningkatan efisiensi operasional, kemudian juga fokus pada
restrukturisasi keuangan dan strategi jangka panjang untuk memitigasi risiko finansial. Apakah dari Rajita dapat menerima jawaban kami? Baik, saya terima jawabannya. Terima kasih. Berarti mereka itu lebih ke maaf moderator. Berarti mereka itu lebih ke personal organisasinya ya, bukan bagaimana caranya untuk ngatasin dari lingkungan gitu ya. Iya. Terima kasih. Oke, mungkin terima kasih kepada Saudari Rizka dan juga Rajita. Apakah teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Oke, mungkin saya lihat sudah tidak ada. Mungkin sekian dari diskusi dan juga tanya jawab dari kelompok kami, kelompok 4, yang audiensnya itu kelompok 3, yang berontakan saya, Bima, Agnes, dan Rizka. Mungkin mohon maaf bila ada salah kata ataupun kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.